Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati para sesepuh Desa Ciater, yang saya hormati pengurus Mushola Al Barokah, yang saya hormati para pencinta ilmu yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu berikan perlindungannya kepada kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, rizki, khususnya nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam semoga Allah tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sampai hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan belajar beberapa hal. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari dapat berguna bagi diri kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sa'ad ibnu Hilal radhiyallahu anhu berkata, innal 'abda idza adnaba manna Allah ta'ala alaihi bi arba'i khisal la yahjubu anhu ar-rizq wa la yahjubu anhu as-sih wa la yudhiru alaihi dam wa la yu'aqibuhu ajilan. Apabila seorang hamba berbuat dosa, apabila kita semua berbuat dosa, melakukan suatu kesalahan, yang mana kesalahan itu mengakibatkan kita mendapatkan dosa, Allah akan tetap memberinya 4 anugerah. Jadi kalau kita berbuat salah sehingga kita mendapatkan dosa, kita tetap mendapatkan anugerah. Ini luar biasa. Tapi walaupun nanti kita tahu bahwasanya kita akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita melanggar ataupun berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap jangan dilakukan.
ini apa berbuat dosa dapat anugerah ini sama Allah Subhanahu Wa Taala, enak. Jangan, karena setiap dosa kalau kita tumpuk jadi banyak, ya. Apa yang empat itu? Bi'arba'il khisal. Yang pertama adalah la yahjubu anhu rizq. Artinya dia tidak terhalang dengan rizki. Jadi walaupun kita berbuat dosa, tetap rizki mah sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi biasanya kalau berbuat dosa rizkinya seret. Tapi tetap Allah kasih rizki. Ya, ini luar biasa ya, sangat luar biasa. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita semua. Walaupun kita berbuat dosa, Allah tetap menganugerahkan rizki kepada kita semua. Tapi dimohon, jangan pernah coba-coba kita melakukan dosa, ya, karena itu mengakibatkan kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Diusahakan, ya. Kalau memang sudah terlanjur berbuat dosa, maka bertaubatlah, beristighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wala yahjubu anhu rizq. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan kesehatan. Walaupun kita berbuat dosa, Allah tidak langsung mengadab atau menghukum kita dengan beberapa ujian ataupun naudzubillah kalau kita sampai diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat tetap diberikan kesehatan. Coba kalau kalian pernah melaksanakan atau berbuat dosa, tetap sehat. Tetap sehat. Kenapa Allah berikan itu? Supaya cepat tobat. Sayangnya ketika kita berbuat dosa, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sadar, artinya tidak tahu diri, cuek, biarin aja, gak ada yang tahu ini, yang tahu dosa ya saya. Mending kalau bilangnya yang tahu dosa saya sama Allah, seolah-olah yang dosa saya ini gak ada yang tahu, lupa dia ada Allah, lupa dia ada malaikat pencatat. Nah itu ya. Itu anugerah yang luar biasa. Selanjutnya adalah wala yuhibbu alaihi dzan. Allah tidak menampakkan dosanya, bahkan Allah menutupi dosa-dosa. Coba bayangkan kalau kita berbuat dosa, kemudian Allah beberkan dosa-dosa kita nih, taruh di mana muka? Ayo, mau ditaruh di mana? Pasti setiap manusia pernah melakukan dosa. Dosa apa saja, gitu ya. Kalau Allah beberkan, malu, tidak akan pernah berani keluar rumah, ya. Yang ini mah tidak berani keluar rumah, peraturan dari pemerintah, ya. Tetap di rumah, jangan keluar, pemerintah peraturannya karena corona, begitu. Tapi ini beda, kalau Allah beberkan dosa-dosa kita akibat perbuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah berani keluar
Kenapa? Malunya na'udzubil. Introspeksi. Kalau udah punya salah, bayangin kalau Allah beberkan dosa-dosa saya, aduh kemana nih saya ngumpetnya? Orang-orang pada tahu semua, si se-RT, se-RW, se-kelurahan tahu semua. Saya ngumpet kemana? Tetap walaupun kita berbuat dosa, Allah tetap menyembunyikan dosa kita. Makanya tetap bersyukur, itu adalah anugerah. Selanjutnya adalah Allah tidak menyegerakan hukuman, siksaan. Bayangkan kalau seandainya kita melakukan maksiat, seketika itu Allah hukum kita. Kebayang? Apa hukumannya? Mungkin sampai petir kali, langsung pincang, langsung stroke. Kebayang nggak kalau gitu? Sedangkan hukuman itu sangatlah ringan di dunia. Terserah mau disambar petir di dunia, apa mau disiksa di akhirat, di neraka nanti. Kayak gitu. Kalau kita berbuat dosa, sayangnya Allah masih sayang kepada kita. Allah kasih anugerah. Hei, aku kasih kamu, walaupun kamu berbuat dosa, aku masih sayang kepadamu. Aku masih berikan kamu rezeki, aku masih berikan kamu kesehatan. Sadar dirilah, bertaubatlah kepada, mohon ampunlah kepadaku. Untungnya aku tidak langsung azab engkau, wahai pembuat dosa. Sehingga diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya Allah memberi umat Muhammad 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepada kita. Jadi sampai-sampai tahu Nabi Adam? Tahu Nabi Adam nggak? Tahu ceritanya? Wujudnya? Belum. Kita ini semua adalah keturunannya Nabi Adam. Artinya masih bersaudara, ya. Walaupun bilangnya bukan saudara itu, salah, tetap masih saudara, ya, masih satu. Ya, saudara semua ini, saudara. Makanya ajaran Nabi Muhammad SAW, kita harus saling sayang, menyayangi, gitu ya. Apa yang Allah tidak berikan kepada Nabi Adam tapi diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Satu, tempat diterimanya tobatku hanya di Mekah. Siapa yang bilang? Nabi Adam. Kalau mau dibilang bahasa gini, saya ini diterima tobatnya itu cuma di Mekah. Saya minta maaf kepada Allah kemana-mana tidak dimaafkan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dan bertahun-tahun saya memohon kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, tidak dimaafkan. Aku baru dimaafkan di kota Makkah. Kenapa bilang dimaafkan? Karena Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, yaitu berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Adam terusir dari surga. Tetapi umatnya Nabi Muhammad bisa bertobat dimanapun berada, di mana aja. Mau di Ciputat Molek bisa tobat. Saya berbuat kesalahan nih, saya mau tobatnya di mana ya? Jaleter. Milih. Mau di mana lagi? Di TC. Main aja TC. Itu saya nanti nyari musalah mau tobat. Pilih aja, ya, bisa pilih. Nabi Adam cuma
Itu saja berwasilah. Kepada siapa berwasilahnya? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru Nabi Adam bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tipis. Kalau kita sedang berdoa kepada Allah tidak dikabulkan doa-doanya, maka berwasil. Apa maksudnya? Perantara kepada orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad. Boleh, atau kepada wasilahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, silakan, atau kepada para wali songo, silakan, kayak gitu ya. Jadi jangan minta kepada wali songo, tapi wasilah perantaraan wali Allah, kekasih Allah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan. Contoh, gimana sih doanya? Contohnya pengen punya pekerjaan. Ya Allah, dengan kekasihmu Nabi Muhammad yang mulia, dengan walimu yang agung Syekh Abdul Qadir Jailani, dan para kekasih-kekasihmu yang lain, aku berwasilah kepada mereka semua. Ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah, agar Engkau berkenan mempermudah saya untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu. Ya Allah, dengan wasilah mereka semua yang aku sebutkan, ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah calon pasangan hidup saya, ya Allah. Begitu. Ya Allah, tunjukkanlah di mana HP saya yang hilang, ya Allah. Begitu. Ya Allah, duit 500 tadi itu saya hilang, 5.000 kurang 500, ya Allah, gimana itu? Contoh gitu ya, mau cari kerjaan, mau punya rumah, ya, mau tambah bahagia hidupnya, keluarganya, mendoakan orang tuanya, berwasilah kepada Nabi Muhammad, berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berwasilah kepada wali-wali Allah yang sudah dekat dengan Allah. Insya Allah doa kita dikabulkan. Ya, jadi anugerah yang tidak diberikan kepada Nabi Adam tapi diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, salah satunya adalah kalau Nabi Adam baru dimaafkan dosanya di kota Mekah, tetapi umatnya Nabi Muhammad dimanapun berada, kalau dia mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah maaf. Tapi jangan di WC ya. Minta saya sekalian aja di kamar mandi nih. Nah, tempat-tempat yang baik. Kemudian ketika aku melakukan dosa, seketika itu juga Allah menanggalkan pakaian yang aku kenakan. Akan tetapi umat Nabi Muhammad sekalipun bermaksiat dalam keadaan telanjang, Allah tetap memberi mereka pakaian luar biasa. Kalau Nabi Adam berbuat dosa, langsung ditanggalkan, dilepas semua pakaian, diturunkan ke bumi. Tetapi umatnya Nabi Muhammad, walaupun dia bermaksiat sambil telanjang, tetap Allah berikan pakaian. Terasa kan? Berbuat dosa tetap masih dikasih pakaian. Ada pakaian di badan kita. Alhamdulillah. Selanjutnya, ketika aku durhaka, siapa? Nabi Adam. Allah memisahkan aku dengan istriku. Tetapi jika umatnya Nabi Muhammad durhaka, Allah tidak memisahkan mereka sama sekali.
Tuh, kalau Nabi Adam berbuat dosa sampai dipisah. Jadi antara Nabi Adam dengan Hawa itu tidak bertemu. Ketika diturunkan ke bumi itu, dipindahkan ke bumi, tidak sudah lama tidak bertemu ya. Nah, tetapi kalau umatnya Nabi Muhammad berdosa, tetap kan suami istri mah ada rukun. Alhamdulillah. Itu anugerah yang luar biasa. Selanjutnya, aku durhaka sewaktu berada di surga. Siapa? Nabi Adam. Lalu Allah mengeluarkan aku dari sana. Sementara umat Nabi Muhammad durhaka kepada Allah di luar surga, tetapi justru Allah memasukkannya ke dalam surga jika dia bertaubat. Jadi Nabi Adam kalau berdosa justru malah diusir dari surga. Sebaliknya umatnya Nabi Muhammad kalau dia berdosa justru malah dimasukkan ke dalam surga dengan syarat dia bertaubat. Ya, sehingga Allah memaafkan dia, akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah ahli surga. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, Hatim Al-Ansor. Nah, sudah tahu kenal dengan Hatim Al-Ansor? Nah, nanti lain kali nanti ceritakan tentang Hatim Al-Ansor ya. Radhiyallahu anhu berkata, arba'atul asya la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Jadi ada 4 hal yang hakikatnya hanya bisa diketahui oleh 4 golongan ya. Asbabul la ya'rifu qadrahu illa syuyukh wal 'afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala wa sihhatu la ya'rifu qadraha illa marda wal hayatu la ya'rifu qadraha illa mauta. Ada 4 hal yang hakikatnya hanya bisa diketahui oleh 4 golongan. Apa itu? Tiada yang tahu nikmatnya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Ya. Nikmatnya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Sudah tua. Siapa yang sudah tua? Jadi kita bisa sadar nikmatnya hidup kalau nanti sudah tua. Kenapa bisa begitu? Jelas, namanya udah tua pasti sakit. Ya, udah nggak bisa rasain nikmat. Mau makan ini mantap, makan itu nggak boleh. Ada asam urat, jangan makan ya. Mau makan yang lebih enakan, jangan dimakan, nggak bakalan kuat, giginya ompong. Nah, ya gitu. Jadi hilang kenikmatannya kalau sudah tua, sudah tidak bisa. Mau jalan biasanya bisa berlari-lari, masa muda, udah tua mah udah letoy, udah nggak bisa lari-lari lagi, ya. Masa muda makannya enak-enak, apa aja dimakan, udah tua semuanya harus mantap. Begitu juga kita, nikmatnya masa muda, kita sudah mulai dewasa, udah tahu nikmatnya. Bagaimana ketika masih kecil? Jadi kalau sudah
nikmatnya masih kecil udah tahu kan, bebas mau ngapain aja gitu kan. Sekarang udah mulai ada batasannya. Kenapa? Ya, harus mikir ke depannya kan. Masa depannya bagaimana nih? Harus cari kerja lah, udah nggak bebas lagi, harus nyari menghasilkan uang sendiri lah, gitu ya. Apalagi sudah mulai mau lulus nih, kemana nih kita harus melanjutkan menggapai cita-cita kita. Kita sudah mulai pikirkan. Beda dengan anak-anak yang belum sekolah. Jadi kita, wah enak nih jadi anak kecil bebas, gitu kan. Wah enak nih anak SD belajar cuma begitu doang. Anak SD enaknya anak kuliah mah bebas nih pakaiannya, semua harusnya kelas aku dunia yang sesuai. Anak kuliah mah enak, rambutnya panjang, pakaiannya bebas, kok enak gitu kan. Sekolahnya nggak lulus nih, gitulah kehidupan. Selanjutnya, tiada yang tahu nikmatnya hidup lapang kecuali orang yang pernah tertimpa musibah. Biasanya orang baru merasakan kalau sedang tertimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita merasa, oh iya, waktu saya lapang, kenapa saya menyanyiakan hidup saya? Sekarang saya udah ditimpa musibah seperti ini, bagaimana ya? Saya menyesal semua yang telah saya lakukan. Ketika sehat saya, ketika jaya-jayanya saya menyesal. Itulah baru kita merasakan nikmat anugerah yang Allah berikan ketika kita ditimpa musibah. Ya, lagi sehat mah enjoy aja. Dikasih sakit baru merasakan nikmat anugerah yang Allah berikan. Selanjutnya, tiada orang yang tahu nikmatnya sehat kecuali orang yang merasa sakit. Ya, mungkin kita semua pernah merasakan sakit. Sekarang ini lagi sehat-sehatnya, ya, lagi sehat-sehatnya, tidak merasakan apapun. Tapi nanti kalau lagi sakit, nyesel. Oh iya, saya nyesel. Kenapa waktu sehat saya gunakan buat hura-hura, bukannya buat belajar, bukannya buat buat hal-hal yang bermanfaat, buat ngaji, buat ngafalin, gitu. Atau banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti baru menyesal. Apalagi kalau yang masih belum mengerti, kalau udah dikasih sakit, baru rasanya ingatnya biasanya sama orang tua. Tolong sakit gitu ya. Selanjutnya, tiada yang tahu nikmatnya hidup kecuali yang sudah mati. Ya, jadi kalau pengen tahu nikmatnya hidup di dunia itu kalau sudah mati. Siapa yang mati? Siapa? Ya, itu wajar. Mereka yang sudah mati sekarang ini, mereka sudah tahu, ya Allah, saya nyesel ya. Kenapa waktu saya masih hidup saya tidak gunakan kehidupan saya, hidup saya ini setiap hari untuk hal-hal yang bermanfaat. Sekarang saya udah di sini ketemu di mana ya, ini gelap banget, kayaknya sedang barzah. Itu ke kanan serem, ke kiri juga serem. Ini malaikat ngapain ini ya? Apa karena dosa-dosa saya apa ya ini? Kayaknya saya disiksa mulu, saya nyesel benar setiap hari disiksa. Gitu. Barunya nyesel. Udah belah. Iya malaikat, maaf. Bisa nggak balik lagi saya hidup? Tidak, bentar aja sejam. Saya mau ngaji terus. Kagak bisa. Udah serem. Ya, di mana itu? Di alam barzah. Siapa petugasnya? Alam barzah siapa? Malaikat siapa? Ada yang tahu malaikat siapa? Munkar Nakir, Rokib Atid, Malik Ridwan,
Ya, hati-hati ya. Karena apa? Di alam barzah pun adalah contoh ataupun sampel kita nanti. Apakah kita selamat di akhirat atau tidak? Ya, kalau nanti di alam barzahnya udah disiksa, ya sudah. Mau minta tolong ke siapa juga tidak bisa. Kecuali apa? Kecuali amal perbuatan kita. Ya, berapa banyak lagi itu? 1 kilo, 2 kilo, hitung aja amalnya. Pernah berbuat baikkah kita? Ke siapa berbuat baiknya? Kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang sudah tua, ataupun kepada fakir miskin yang lainnya. Kita bisa lihat, bisa ditimbang nanti ya. Nanti kita bisa merasakan apakah kita menjadi seorang penderita di alam barzah, nanti penderita juga di neraka. Subhanallah, jangan sampai ya. Seorang penyair bernama Abu Nawas. Abu Nawas, kenal nama Abu Nawas? Pernah baca ceritanya? Pernah? Abu Nawas berasal bernama asli Hasan Ibnu Hani. Kenapa dijuluki Abu Nawas? Karena dia memiliki 2 jambul yang bergoyang. Jambul yang bergoyang. Siapa yang punya jambul? Zaman dulu. Yang bergerak di atas pundaknya. Nah, sehingga dinamakan Abu Nawas. Dia menjadi syair. Syairnya begini. Dunubi in fakartu fiha kathiratun wa rahmatu rabbi dunubi awsa'u wa ma qama'i fi salihin amtu walakinnani fi rahmatillahi atma'u wallahu mawlaya alladhi huwa khaliqi wa inni lahu abdun ukiru wa akhda'u fa iyyaku ghufranu fadhalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Apabila dihitung sungguh banyak dosa. Siapa yang bilang? Abu Nawas. Abu Nawas bilang begitu untuk dirinya sendiri. Kalau dihitung begitu banyaknya dosa-dosaku, itu sekelas Abu Nawas, apalagi kita. Namun rahmat Rabbku lebih luas dari dosa. Artinya apa? Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, lebih banyak rahmat Tuhan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menginginkan dalam amalku. Bayangkan, kelihatan. Sampai-sampai Abu Nawas saja tidak menginginkan amalnya. Tidak ada yang diharapkan dengan amal yang pernah dilakukan oleh dia sendiri. Namun yang mengharapkan hanya rahmat Rabb. Tapi dia hanya mengharapkan rahmat. Karena Abu Nawas sadar diri. Sadar diri apa? Karena nanti walaupun kita bisa masuk ke dalam surga, itu sebenarnya bukan karena amal-amal yang kita lakukan,
sebanyak apapun amal perbuatan kita tidak akan pernah cukup untuk bisa masuk surga kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Dia Allah pelindungku, Dia pula Sang Penciptaku. Sungguh aku hamba baginya yang tunduk dan patuh. Bila Allah memberi ampunan, itu adalah rahmat. Namun jika yang terjadi hal lain, aku tak sanggup apa-apa. Ini syariat dari Abuna. Jika dia diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alhamdulillah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia dimasukkan ke dalam surga, alhamdulillah bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Sudahlah. Ya sudah, mau dimasukkan ke dalam neraka juga ya tidak apa-apa. Ya. Sampai ada kalau memang saya dimasukkan ke dalam neraka karena memang Allah ridho akan hal itu, tidak masalah. Saya nggak mau masuk ke dalam neraka. Ya. Sampai ada yang berdoa seperti itu. Kalau memang Engkau ridho ya Allah, Engkau masukkan aku ke dalam neraka, hamba ikhlas menerima. Itu ya. Karena apa? Itu demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kenapa? Kalau memang Allah ridho memasukkan kita ke dalam neraka, kalau Allah ridho, pasti yang namanya neraka itu tidak akan terasa panas. Tidak akan terasa panas. Ya. Tidak akan terasa panas. Tetapi ya Allah, jangan ya Allah, saya nggak mau masuk neraka ya Allah, panas nanti saya dibakar gimana? Aduh, dosa-dosa saya banyak, mata saya dicongkel gimana? Udah itu makan apa lagi? Buah, minuman yang dari kopok. Agak minumannya, minuman dari sini nih, tahu? Hah? Nih dari sini nih keluar. Buat minum panasnya luar biasa, sekali minum langsung rontok semua. Apa yang rontok? Bukan kulit, tetapi tulang-tulangnya langsung rontok bagaikan ibu. Sekali minum. Karena apa? Saya haus, tolong berikan aku minum. Dikasih minum air. Diminum langsung mati. Dihidupkan lagi, menderitanya seumur hidup. Yang tidak pernah sholat, yang selalu berkata bohong, yang selalu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, semua ada hukumannya nanti di neraka. Terus berulang, mati, terus lagi, mati, dihukum lagi, mati, dibakar lagi. Dan ingat, jangan pernah bayangkan api neraka itu warnanya seperti api yang ada di bumi. Apa warnanya? Hitam. Ya, yang ada di bumi ini mungkin hanya asapnya, yaitu lahan-lahan gunung berapi. Itu asapnya. Kalau aslinya hancur, bumi ini tidak akan pernah bisa menampung panasnya api neraka. Berapa ini? 253. Kurang 3. Kita lanjut. Yastaqbilu ibnu Adam arba'an nuhaba yantahilu malakul mauti ruha wa yantahilul warasatu mala wa yantahilul dudu jisma wa yantahilul khusama'u amal
manusia pasti akan menghadapi 4 perenggut. Ya, manusia pasti akan mendapati 4 perenggut. Apa yang direnggut? Apa yang diambil? 1, malaikat maut akan merenggut nyawa kita. Malaikat maut sudah standby, sudah siap memantau kita 24 jam. Kalau sudah waktunya mati, mati. Kalau sudah waktunya meninggal. Mau ngumpet dimanapun, kalau waktunya mati ya mati. Itu ada di bagaimana caranya malaikat maut mengambil nyawa kita. Dari mana tahunya kita sudah waktunya meninggal? Di Lauhul Mahfuz, ketika daun catatan catatan kehidupan kita jatuh, maka tanda bahwa kita mati. Maka seketika itu malaikat maut akan mengambil catatan kehidupan kita itu. Tetapi ingat, di sana mati, tetapi di bumi masih diberikan 40 hari. Di akhirat sudah mati kita, tetapi di bumi masih hidup, dikasih waktu 40 hari. Dan biasanya orang yang mau mati itu dia bisa merasakan selama 40 hari itu tanda-tanda kematiannya. Cuma tidak diceritakan kepada yang lainnya atau kepada sanak saudara. Mungkin itu hanya halu, mungkin itu hanya perasaan dia saja. Biasanya cuma kayak gitu. Biasanya semakin dekat waktunya semakin terasa. Dan biasanya dia mengucapkan hal-hal yang aneh, yang mungkin dia kayaknya saya mau pergi, saya nggak ada, atau mau mengucapkan kata-kata terakhir kepada sanak saudara seperti itu. Jadi biasa kayak gitu, bisa merasakan. Jadi hati-hati ya, kalau udah merasakan tanda-tanda kita mati, ya cepet-cepetlah bertobat. Masih ada 40 hari ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ahli waris akan merenggut harta bendanya setelah dia mati. Pasti. Kita mati pasti kan? Pasti. Kalau harta kita diambil ahli waris pasti. Kalau dia apa harus atau warisnya dibawa dalam kubur, pendem, dibawa ke alam barzah gitu. Enggak, pasti ahli warisnya akan mengambil ahli. Belatu akan merenggut jasadnya di dalam kubur. Pasti. Ya. Belatu akan merenggut jasadnya di dalam kubur. Pasti. Orang yang pernah dizalimi, yaitu orang yang memiliki hak kepadanya atas kezalimannya, seperti pernah mengambil hartanya, memfitnah, memukul, atau melakukan tindakan jahat lainnya, akan merenggut amalnya. Artinya, lihat artinya, kalau kita dizalimi oleh orang, jangan balas. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Ini orang yang dizalimi memiliki amal saleh, dan orang yang zalim itu tidak memiliki pahala amal saleh. Maka dosa orang yang dizalimi akan dibebankan kepadanya. Contohnya putra zalimi amat. Saya ada juga. Zalimi amat. Saya terzalimi. Dasar amat. Ganteng kagak, ganteng gua, tapi dia yang laku. Awas nanti gua kepesin banyak. Jangan marah. Dosanya putra
dosanya kamu hilang karena tidak ke putra. Nih dalilnya. Ya, jangan tenang aja kalau dijelek-jelekin, dihina, diem baik. Gak usah balas. Kalau balas sama baik, ya. Diem baik, gak ada apa-apa. Apa biarin aja, mau dibilang apa juga. Dicubit, diem aja. Gak usah balas cubit, jangan. Ya. Apalagi sampai berantongnya, biasanya kayak gini kan. Jangan balas, biarin aja. Alhamdulillah, dosa saya berkurang. Makasih. Lagi dong lagi. Nah gitu, cubit-cubit sama jangan balas. Cubit lagi. Satu lumayan, bilang. Ini dalilnya. Alhamdulillah. Jadi jangan balas. Kalau sama-sama balas, ya tidak berlaku ini. Tidak berlaku ya. Oke. Hal yang paling sulit, super sulit. Inna as'abal a'malu arba'u khisalin. Al-'afwu 'indal ghadab, wal judu fil 'usr, wal 'iffatu fil khulwah, wal qawlul haqq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Jadi ada perkara yang mana perkara itu sangat sulit. Bukan hanya sangat sulit, tapi SSSS ya. Sangat sulit. Sehingga orang yang melakukannya mungkin bisa 20%, 10%, bahkan 0% tidak pernah bisa melakukan hal itu. Perkara apa? Al-'afwu 'indal ghadab. Yang pertama adalah perkara kita memaafkan kesalahan. Kita bisa memaafkan kesalahan teman kita, saudara kita, ataupun yang lainnya, tetapi kondisi kita sedang marah, sedang emosi. Kira-kira bisakah kalian memaafkan teman kalian yang membuat kalian kesel sehingga mengucap tidak akan termaafkan kamu? Sampai berkata begitu, tidak akan pernah termaafkan. Sakitnya tuh di sini sampai begitu, saking menyakitnya, saking emosinya. Kalau bukan saudara geremek-geremek, kalau bukan teman gue, habis terpulang, gue jamak-jamak. Begitu kan, saking keselnya. Lagi posisi kayak begitu, lagi marah-marahnya seperti itu, tiba-tiba kalian mau memaafkan. Bisa. Lagi marah, hitungan detik, hitungan menit dah. Kira-kira bisa nggak memaafkan orang sedangkan kita sedang emosi? Amak berantem sama Rudi, amak lagi, berarti Usuk berantem sama Rudi. Udah kesel kemusuhan gara-gara apa? Gara-gara dari usuknya, susuk marah nih sama Rudi. Gara-gara susuk udah dibagi kuaci. Udah dibagi kuaci, kesel susuk. Wah, awas Rud. Gara-gara kemarin udah gue sedain kopi, sekarang gue minta kuaci aja kagak dibagi. Udah emosi, udah kesel banget udah tuh. Awas, kagak bakalan gue temenin lagi, mancing loh. Kagak gue temenin lagi, pokoknya pergi. Tiba-tiba secara refleks, nggak jadi deh marahnya, saya maafin aja nggak apa-apa.
kalau nggak dibagi ya nggak apa-apa, nanti saya beli lagi, ntar Rudi saya bagi dah kalau dia mau bagi saya. Nah kayak begitu susah ya. Coba praktek lain kali nih, lagi marah nih orang, tiba-tiba spontan nggak jadi deh saya maafin, itu luar biasa. Kalau bisa kayak gitu luar biasa, luar biasa. Bukan hanya luar biasa, luar binasa seperti itu ya, luar binasa. Yang selanjutnya wal judu fil usra. Kita menjadi orang yang dermawan ketika posisi kita sedang susah, posisi kita sedang kesulitan. Artinya dalam kurung bisa jadi kitanya lagi tidak pegang uang, lagi susah, tiba-tiba ada orang yang minta-minta, "Dek, saya belum makan dek, seminggu." Mati Pak, seminggu kan? Bohong amat, bohong, jangan jujur Pak. Ya udah 3 hari lah nawar, 3 hari, 1 hari deh, beneran, bener. Duit di kantong ada duit? Ada, nah itu ada. Bohong amat. Kalau ada orang yang minta-minta kayak begitu, lagi susah, minta makan, belum makan 1 hari, tidak ada uangnya 10.000, ada uang 10.000. Anggap saja kalian sudah berkeluarga, punya anak contohnya, anaknya minta jajan bubur, buburnya harganya 10.000. Pengemisnya minta makan, minta duit karena merasa belum makan. Kira-kira pilih mana? Ngasih duit itu buat pengemis atau membiarkan anak kita nangis kelaparan minta bubur, sedangkan duit kita cuma segitu? Pilih mana? Nah, susah. Kita berbuat baik ke orang, ingin berbuat baik, tapi kondisi kita juga lagi susah, tidak punya uang. Pernah pertanyaan ini dilontarkan sama AA ini ke orang, mereka jawabnya apa? Yang pertama, nggak apa-apa, kasih aja semuanya ke pengemis, kasihan dia belum makan. Anak biarin aja, nanti aja ya lain kali. Emang punya duit lagi? Kagak. Terus kalau kelaparan gimana? Ntar minjem aja kawin tetangga. Jawabnya kayak gitu. Jadi dia lebih baik memberikan ke orang, tapi dia sendiri ngutang. Ada jawaban yang lain. Gimana? Saya kasih semua. Terus gimana? Yang ngutang sama tukang bubur besok bayar. Jawabannya ada gitu. Ada lagi taruhan 5.000 ya, 5.000 Pak, saya juga perlu, saya kasih 5.000 aja dulu ya, karena anak saya juga butuh makan, saya punya 5.000. Jadi bagi 5.000, sobek nih, sobek, jangan disobek duitnya, nggak laku. Bapak Rowan Pak, nggak laku cuma, ya. Jadi sangat susah, ya, sangat susah. Itu kondisi kalau kita posisi jadi orang tua. Sekarang kalau kondisi kalian saat ini, sekarang lagi masa-masa remajanya, kalau teman kalian butuh bantuan, ya, pengen jajan es krim, ada pengemis pengen es krim, udah ngiler dari rumah, udah mintanya mati setengah ampun sama orang tua, baru dikasih kayak gitu. Pengen es krim, ada orang minta-minta, gimana? Jawabannya gimana? Dikasih duitnya, mengikhlaskan, alhamdulillah. Kalau dikasih semuanya, alhamdulillah. Tapi jamin kebanyakan
maaf Pak, maaf ya, ntar dulu paling gitu. Maaf ya, cari yang lain mungkin ada. Saya nggak ada ya, nggak ada. Tuh beli es krim, tongkrongin, dek. Ya udah dek, es krimnya Pak Rohan dah. Minta Pak Rohan es krim. Itu yang kedua. Kemudian wal iffatu fil khalwah, yaitu menjaga diri dari hal yang tidak terpuji ketika kondisi kita sedang sendiri. Banyak kejahatan, banyak kemaksiatan terjadi apabila dia sedang sendiri. Kenapa? Karena banyak angan-angannya, karena banyak ngelakuinnya, sehingga banyak bisa terindikasi berbuat sesuatu hal yang merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri. Contoh, berbuat dosa, berbuat maksiat, atau kita melakukan suatu hal yang dilarang. Banyak contohnya perencanaan mencuri lah, ya, ide-ide yang dihasut oleh iblis kepada kita. Itu hati-hati ya. Ketika kita sendiri, banyak-banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika sendiri yang menemaninya yaitu setan, yang menggoda kita berbuat dosa yaitu setan. Hati-hati. Selanjutnya, wa qaulul haqq bima yakhafu aw yarju. Ya, sulit ya, sangat sulit. Berkata jujur yang sebenarnya kepada orang yang kita takut. Kita dibegal, atau ditanya sama orang, Dek, tahu nggak namanya Marwati? Tahu? Itu ibu saya. Oh, di mana rumahnya? Di sana. Oh, makasih deh. Bapak ngapain? Saya mau bunuh. Bahaya. Bisa nggak kayak gitu? Wah, karena kita tahu nih preman nih, tiba-tiba datang ke kita. Dek, sini. Tahu nggak namanya Bang Maun? Dan mati saya. Ngapain ya nanya Bang Maunnya? Duh, tahu dia apa-apain Bang Maun? Dia kan serem bener di sini. Galaknya na'udzubillah. Kalau saya bilang, kan Bang Maun dia apa-apain lagi sama dia? Bilang nggak ya? Nah, timbul pertanyaan semacam itu. Ya. Tapi kita beranikah berkata jujur, tidak berbohong di dalam kondisi itu? Kalau milik bohong. Kenapa? Bohong boleh kalau dalam hal kebaikan, ya kan? Bohong boleh kalau dalam hal kebaikan. Ada yang mau diancam, ada yang bahaya, ada perihal yang membahayakan, maka nggak apa-apa kita berbohong. Nah, tahu kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu ingin menuntut ilmu jauh, lalu dipesan oleh ibunya, nah nanti kalau di jalan kamu jangan pernah berkata bohong ya, kamu itu harus jujur, kata ibunya. Nih saya kasih uang 1 juta buat kehidupan kamu, perjalanan kamu ketika menuntut ilmu. Akhirnya Tuan Syekh melakukan perjalanan jauh mengikuti rombongan. Di tengah-tengah perjalanan ada begal, ada rampok. Semua yang rombongan itu habis dirampok oleh begal. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani
tidak disebut. Mengapa? Karena masih kecil. Pikiran ilegalnya nggak mungkin lah Zaki punya duit, mana dia bisa kerja, nggak mungkin pegang dulu duit. Karena pikirannya masih kecil. Ya sudah. Tetapi anak buahnya penasaran. Bisa nanya. Nah, saya mau tanya, apa yang kamu bawa gendolan itu? Buku, coba buka. Bukan, ternyata buku. Kitab. Saya mau tanya, kamu punya uang nggak? Punya. Tapi begal bilang, mana mungkin lah anak kecil, dia belum kerja, belum usaha, pegang uang, nggak mungkin. Saya tanya lagi, kamu punya uang nggak? Punya 1 juta. Hah? Emang gimana duitnya? Ini. Kasih tahu. Coba keluarin. Nih, kaget begalnya. Begalnya kaget. Nah, ini anak jujur amat. Karena si Abdul Ghani dipesankan oleh ibunya, ingat jangan berkata bohong, harus jujur. Akhirnya lapor tuh anak buahnya kepada ketuanya begal. Bos, ini Anda anak, dia jujur. Saya tanya punya uang tidak, dia bilang punya. Dikirain bohong, ternyata beneran ada uangnya. Gimana nih bos? Mana anaknya? Itu. Dan akhirnya setelah diinterogasi, akhirnya semua begalnya jadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu singkatnya, karena ceritanya panjang ya. Jadi singkatnya, akhirnya begal-begal itu ngikutin Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, tahu kan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau tahlilan suka disebut-sebut kan? Ya, itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jam berapa? 19. Innal aqilal hakim la yakhlu min arba'i sa'at. Sa'atun yunaji fiha rabbah, wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atun يمشي فيها إلى إخوان الذين يخبرونه بعيوبه، وساعة فيها يخلي بين نفسه وبين لذاتها الحلال. Sesungguhnya orang yang berakal dan bijak, yang ilmunya sempurna, tidak akan melewatkan 4 waktu penting. Dia akan membagi waktu-waktu itu dengan berbagai macam amal, yaitu 1. Waktu untuk bermunajat kepada Allah. Orang-orang yang berakal, mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya untuk bersenang-senang di dalam hidupnya, tetapi dia waktunya hanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran, mengadukan sesuatu kepadanya, dan lain sebagainya. Itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman, ahli surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Menjadi anak yang soleh dan soleha semuanya, amin ya rabbal alamin. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita. Berbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita menjadi tenang. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, agar Allah selalu ingat kepada kita.
Banyaklah membaca Al-Quran agar nanti Al-Quran menjadi syafaat untuk kita nanti di alam mahsyar. Dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan, di setiap kesulitan, baik senang maupun susah. Ingat. Kemudian orang-orang yang berakal, maka dia akan memberikan waktunya untuk berintrospeksi diri dengan mencatat perbuatan yang telah dia lakukan siang ataupun malam. Apa banyak dosa yang dia lakukan atau banyak amal yang dia lakukan. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Kalau memang hari ini kita banyak melakukan kesalahan daripada amal perbuatan, maka besok saya akan lakukan sebaliknya. Saya akan lakukan sebanyak-banyaknya semampu saya amal perbuatan. Kebaikan, kebajikan, saya akan nolong orang, saya akan bantu orang. Kalau saya tidak punya uang, saya bantu dengan tenaga saya. Kalau tidak punya tenaga, maka saya bantu dengan senyum. Ya, banyak lakukan amal perbuatan ibadah, jadikan semuanya ibadah. Sambil nyapu, yang cewek nih baca sholawat boleh. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Khatamannya apa mak? Jauhan nyapunya. Banyak orang sapu rumahnya. Ini rumahnya. Oh iya, maaf, baliklah. Rumah orang kebablas. Alhamdulillah, baca selawat dapat pahala. Rumah orang juga kesapu dapat pahala. Saking khususnya sholawat. Ya begitu. Banyak zikir juga, istighfar, dosanya hilang, bersih juga lantainya. Ya, kayak gitu. Jadi ibadah. Sama teman, kalau nggak punya apa-apa ya udah senyum. Senyum aja. Ngapain sih senyum? Pamer, dapat ini nyoba pasta gigi baru. Insong nggak kayak bonek, gitu. Oke, lanjutnya. Orang yang berakal selalu meluangkan waktunya untuk silaturahmi kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya yang bisa menunjukkan aib-aibnya agar dia bisa memperbaikinya. Jadi rajinlah kita datang main ke rumah saudara, ya. Boleh rajin-rajinlah kita main ke rumah tetangga. Jadi apalagi kalau tetangganya benci bener tuh sama kita, udah dimain aja. Itu tambah benci ya. Gak apa-apa. Kalau punya tetangga yang benci sama kita, ya kirimin Fatihah aja supaya dia sehat panjang umur. Ya, insya Allah nggak benci lagi sama kita. Ya, ingat nih, kalau punya tetangga yang benci sama kita, tinggal ngapain? Jangan dibenci, tetapi dikirimin Fatihah saja ya. Kirim Fatihah sama orangnya sebutin, ya Allah khusus saya kirim Fatihah nih kepada namanya Jaletreng, Al-Fatihah. Kirimin aja supaya Jaletrengnya nanti nggak benci lagi sama kita ya. Ingat, ini bukan pelet ya. Dijadiin pelet lagi sama pacar gue benci sama gue nih, gue diri gue ini Fatihah. Ya. Kemudian buangkan waktu untuk melepaskan diri dari kesenangan duniawi sekalipun itu halal. Ya, ingat
luangkan waktu kita, ada waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan duniawi saja yang kita pikirkan, jangan duniawi saja yang kita cari, tapi luangkan waktu kita juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, cari dunia sia-sia. Cari dunia sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita hidup selamanya. Carilah akhirat, seolah-olah kita akan mati deh. Mau sekarang juga nggak apa-apa mikirin gitu ya. Cari seperti itu. Cari harta yang banyak untuk akhirat, supaya kita jangan sampai tergiur, tergoda oleh duniawi. Ya, ini pesannya gitu. Nyelengin mulai sekarang, ya, nyelengin, berbuat baik, celengin, buat nabung akhirat. Butuh bekal yang banyak akhirat. Nanti kalau nggak sampai bekalnya nggak cukup, mampir nantinya, nggak bakalan sampai. Ya, kalau kita mau ke Bali, jalan-jalan ke Solo, bekalnya cuma berapa dikasih duitnya? Bawa duitnya berapa? Ke Bali. Kalau ke Bali dari sini ke Jakarta naik pesawat apa naik bis, berarti kira-kira sekian. Nanti bawa duitnya 5.000. Kagak sampai, nggak sampai ke Bali 5.000 perak. Nggak sampai ke Bali. Boleh mungkin sampai jalan kaki ya melengkung kakinya udah, sepatu jebol udah. Ini ujungnya apa? Kemis dah, habis nggak punya duit. Nah, makanya apalagi akhir panjang dan jauh, sangat jauhnya, dan butuh bekal gendolan yang banyak. Gendolan, bukan gendolan buat habis maling ya. Bawa bekal yang banyak. Nanti kalau bekalnya banyak, syukur lebih, insya Allah sampai. Insya Allah sampai dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kalau kita banyak amalnya, insya Allah ridho, insya Allah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Itu saja. Apabila ada yang salah, kata-kata mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bermanfaat juga untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.